Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana AI menciptakan simulasi lingkungan kerja hijau. Tantangan dari lingkungan kerja hijau diantaranya adalah tantangan global perubahan iklim membutuhkan solusi yang cukup inovatif, di mana AI menjadi pendorong transformasi menuju ekonomi berkelanjutan yang efektif. Tidak hanya itu, simulasi kerja hijau juga menawarkan solusi berbagai macam teknologi untuk green jobs, di mana implementasi AI berpotensi untuk mengurangi emisi karbon hingga 20%. Adapun karakteristik utama dari lingkungan kerja hijau yaitu lingkungan kerja hijau merupakan kontribusi pada pelestarian dan juga pemulihan ekosistem, di mana tempat ini mendorong penggunaan sumber daya yang efisien dan juga ramah lingkungan. Dampak positif dari lingkungan kerja hijau diantaranya adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dengan dampak lingkungan yang positif, sehingga mampu mendukung pengurangan CO2 dan juga mengurangi degradasi lingkungan secara signifikan. Adapun peranan green jobs pada fondasi penting diantaranya adalah mampu mendukung keberlanjutan lingkungan hidup dan juga mengurangi emisi karbon. Tidak hanya itu, sektor utama dari green jobs adalah mencakup energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan juga pertanian organik. Sedangkan untuk komitmen global, sebanyak 62% perusahaan global berkomitmen pada inisiatif Green Job. Untuk standarisasi Green Jobs, yaitu kerangka kualifikasi nasional Indonesia untuk pemetaan. Adapun tantangan implementasi Green Job, yang pertama, kesadaran rendah pada masyarakat yang masih belum memahami urgensi pekerjaan hijau. Yang kedua, kesiapan pendidikan pada pendidikan vokasi belum optimal untuk pasar kerja hijau. Yang ketiga, kesenjangan talenta. Sebanyak 47% perusahaan kesulitan menemukan talenta keterampilan hijau. Dan yang keempat, mengenai biaya transisi, di mana biaya beralih ke lingkungan kerja hijau yang masih tinggi bagi UMKM. Adapun peranan AI dalam transformasi lingkungan kerja diantaranya adalah otomatisasi atau mengotomatisasi proses berkarbon tinggi menjadi lebih efisien, optimalisasi energi, di mana mengoptimalkan penggunaan energi dan juga sumber daya, menyediakan analisis prediktif dan juga pengelolaan lingkungan yang baik, serta kecerdasan buatan untuk mengurangi jejak karbon operasional hingga 35%. Adapun simulasi digital lingkungan kerja hijau diantaranya adalah permodelan digital, di mana kita menciptakan model lingkungan kerja hijau untuk perencanaan keberlanjutan. Sedangkan yang kedua, untuk mengoptimalkan aliran kerja untuk efisiensi energi yang maksimal. Yang ketiga, melakukan virtual testing sebelum implementasi fisik dilakukan. Serta yang terakhir, mengurangi penggunaan kertas hingga 85% melalui dokumentasi digital. Adapun pemantauan dan juga pengurangan emisi pada sistem pemantauan kualitas udara dan emisi secara langsung, di mana AI mengidentifikasi sumber emisi terbesar di lingkungan kerja. Kemudian untuk rekomendasi otomatisnya, sistem memberikan saran penggunaan emisi yang terukur. Cara untuk pengurangan emisi, di mana implementasi AI berpotensi menurunkan emisi kotor hingga 40%. Digital twins untuk lingkungan kerja, yang pertama, replika digital, di mana kita menciptakan saringan digital dari lingkungan kerja fisik secara akurat. Yang kedua, simulasi dampak, di mana kita mensimulasikan pengaruh perubahan operasional terhadap lingkungan. Yang ketiga, menguji skenario berkelanjutan tanpa risiko implementasi fisik. Serta yang keempat, meningkatkan efisiensi berdasarkan data real time yang terus diperbarui. Adapun Green Human Resource Management yang mengintegrasikan rekrutmen digital, pelatihan virtual berkelanjutan, penilaian kinerja berbasis AI, serta gamifikasi budaya hijau, di mana pendekatan ini mampu mengurangi dampak lingkungan sambil meningkatkan kesadaran berkelanjutan. Telecommunicating dan juga kolaborasi virtual. Yang pertama, platform kolaborasi AI, di mana platform tersebut berkolaborasi jarak jauh dengan fitur AI untuk meningkatkan produktivitas tim. Yang kedua, pengurangan ruang fisik pada penggunaan telecommunicating untuk mengurangi kebutuhan kantor fisik dan juga perjalanan harian, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada. Yang ketiga, menganalisis produktivitas dengan AI, di mana pola kerja untuk mengoptimalkan produktivitas work from home dan juga data membantu menciptakan keseimbangan optimal antara kerja dan juga istirahat.
Adapun tantangan implementasi yang pertama yaitu mengenai infrastruktur digital yang belum merata di seluruh Indonesia, di mana konektivitas masih menjadi kendala di daerah tertentu. Yang kedua, kesenjangan keterampilan yang masih terbatas. Yang ketiga, biaya untuk teknologi AI dan juga lingkungan hijau di awal cukup tinggi, serta banyak pihak yang masih resisten terhadap perubahan sistemnya. Adapun masa depan untuk lingkungan hijau yaitu integrasi IoT dan juga AI, di mana ekosistem kantor terhubung dengan sensor IoT dan juga kecerdasan buatan atau AI. Yang kedua, augmented reality memvisualisasikan dampak lingkungan secara real time, serta karyawan dapat melihat jejak karbon dari aktivitas mereka. Yang ketiga, blockchain berkelanjutan, di mana teknologi ini mampu melacak dan juga memverifikasi adanya upaya berkelanjutan, di mana transparansi data juga menjadi standar dalam ekonomi hijau. Rekomendasi kebijakan dan juga implementasi yang pertama, intensif pajak, memberikan keringanan pajak untuk investasi teknologi hijau. Yang kedua, mengembangkan standar nasional untuk sertifikasi Green Jobs. Yang ketiga, merevisi kurikulum pendidikan dengan fokus keberlanjutan. Yang keempat, membangun kemitraan pemerintah dan juga pihak swasta untuk proyek percontohan. Adapun kesimpulan dan juga langkah selanjutnya yang dapat diambil, yang pertama, AI sebagai enabler menjadi pendorong utama transisi menuju lingkungan kerja hijau. Yang kedua, pengembangan kompetensi mengenai urgensi peningkatan keterampilan dan juga infrastruktur pendukung untuk tenaga kerja. Yang ketiga, dampak multidimensi pada ekonomi, lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta langkah keberlanjutan yang konkret menuju masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.